Kita tadi siapa ya? Tolong sematkan kembali pesan tadi. Oh ya, tidak apa, kita doakan mereka. Yang Timur mereka, ketika mereka kita mengatakan bahwa orang berdosa, kita ini siapa? Kita semua berdosa. Oke? Maria Mutia ini siapa? Maria Mutia ini saudara nih, tapi suster pasti kata gimana nih? Ada yang mau tanya? Kak Taib dulu. Yang mau tanya baru dinaik. Ginting kok naik dulu. Kau lektor atau siapa? IDC atau Irlin atau siapa yang ada di sini? Ya, yang mau masak tidak usah, oke? Yang mau masak mau kerja tidak usah. Oh, Rita, ada Rita. Rita, tapi engkau tidak ada di daftar, Rita. Yang tidak pernah tanya. Erwin Sinaga, Cafe minta kami dengan kau Sinaga, supaya laki-laki dengan laki-laki. Kau mau kah? Kita buat denom baru dengan kau, laki-laki dengan laki-laki. Erwin Sinaga, engkau mau? JJ jangan dulu bisu kan, kita omong dulu. Tidak bosan kan mereka kan? Roma perhitungan hari kematian dari meninggal atau dari hari penguburan? Dari hari kematian dan penguburan. Karena itu perhitungan orang Israel itu, perhitungan hari itu 6 hari, sore ini jam 6 sampai dengan sore berikut jam 6 itu 1 hari. Ketika Yesus mati dan dikuburkan, mati jam 3 lalu dikuburkan sebelum jam 6, ya hitungannya seperti itu. Berarti semua pekerjaan yang diselesaikan atau dikerjakan sebelum jam 6 sore tidak, saya tanggap hanya buat lucu, kamu itu saya cemas. Korban persugihan itu apa? Mungkinkah SSP 10 masuk Indonesia? Ya, ada yang mentalitasnya seperti itu. Dari masuknya sebuah denominasi atau apa, mulai dari cara berpikir, oke? Banyak Katolik mengaku diri Katolik tapi cara berpikirnya Protestan. Dia Katolik tapi cara berpikirnya, mentalitasnya adalah mentalitas Protestan. Contohnya dalam penyelesaian perkara, Katolik punya kan tidak seperti gumbar-gumbar di Komal. Nah, Protestan punya yang mau urus daerah magisterium, dia urus suka dia mau. Berarti orang Katolik tapi cara hidupnya seperti Protestan. Begitu. Demikian pun denom SSP 10. Mentalitas ada di hidup di dalam beberapa Katolik. Mulai dari kepala, mulai dari cara berpikir. Oh, Meksiko pun cara tekan ini gila. Wow, Inggris hanya bertahan saja. Inggris pun cara kunci ini gila. Ush, 77, masih lama. Ya, naikkan Rita, Ginting, naikkan juga engkau. Kakak Rita nih, suaranya Kakak Rito. Aish, jadi hanya bertahan saja.
Selamat pagi Romo, Selamat pagi, Ibu. Dari mana? dari Bogor Romo, dari Paroki Katedral Bogor. Ya, Dari silakan, Bu. Iya Romo, saya mau tanya, kalau mau memutuskan pohon keluarga yang eh, dari keturunan yang ada, maksudnya ada seperti kuasa-kuasa negatif atau mantra-mantra atau apa, itu bagaimana Romo? Karena saya itu, kata eh, ibu saya atau kata orang tua saya itu, ada yang menjaga saya katanya gitu Romo. Nah, tapi eh, itu juga berpengaruh ke dalam kehidupan saya. Kadang-kadang suka seperti ada yang eh, seperti mengganjal atau saya tuh kalau misalkan melakukan sesuatu atau pekerjaan atau apa selalu tidak pernah selesai gitu Romo. Apakah itu pengaruh dari eh, penjagaan dari nenek moyang atau apa? Nah itu saya ingin memutuskan yang negatif itu Romo, kuasa-kuasa negatif gitu. Ibu, saya tidak pernah tahu Itu apakah itu dari nenek moyang yang jaga atau tidak tahu. Saya tidak tahu, Ibu ya. Karena apalagi Ibu bilang tadi mama saya yang mengatakan itu. Jadi saya, dalam proses saya tidak tahu. Dalam pengertian siapa yang jaga atau tidak jaga. Kalau dalam ya, kekatolikan ada yang namanya eksorsisme, oke? Karena itu harus tanya di pastor proki terdekat. Harus tanya di pastor proki terdekat. Di satu keuskupan itu imam mana yang mendapatkan otoritas eksorsisme, oke? itu termasuk itu ya Romo. Apakah tidak ada doa-doanya, misalkan kayak pemutusan pohon keluarga yang negatif, biasanya kan suka ada ya Romo. Doa-doa. Makanya Ibu, seorang dokter tidak akan beri resep tanpa harus diagnosis. Oke, Bu ya. Karena Ya. doa kita doa bisa Mazmur 91 lain sebagainya. Tapi sebaiknya ke Pastor Proki ceritakan semua situasi. Dialah arahan dari Pastor Proki seperti apa ya, Bu ya. Iya Romo. Kalau buat sendiri-sendiri ya sama 1 2 11 12 yang Protestan. Ya, oke, Bu ya. Iya Romo. Terima kasih Romo. Ya, Bu ya. Oke, mantap. Nanti tolong dekati Pastor Proki dan nanti diarahkan kemana. Oke, Bu ya. Iya Romo, terima kasih. Ya, mantap. New Era, jangan suka-suka kamu bilang kamu buka saja di YouTube. Kamu nih. Jadi kamu magisterium tuh YouTube. Buka di YouTube. Cari doa-doa yang berurusan dengan itu kan. New Era ini sembarang sekali. Jangan sampai New Era ini yang campur aduk semua tidak jelas tuh kan. Dari Hindu, Buddha, Kristen, Islam campur ajarannya itu. Suruh kau cari lagi di YouTube. Memang YouTube kampung magisterium. Menggunakan kau dan engkau juga kamu harus kritik. Bingung juga saya ini. Tolong Katolik-Katolik jangan buat anjuran, oke? Anjuran terbaik itu pergi ke Pastor Proki, omongin Pastor Proki nanti dapat arahan, oke? Pagi Romo. Ya, pagi. Saya boleh bertanya saat ini, kesempatan bisa untuk saya? Tapi wongnya naik duluan, oke? Wong, silakan Wong. Selamat pagi Romo, Ya. pagi Friska. Saya tuh tergelitik tadi saat ada ngomong taruhan tadi loh, perjudian itu. Mungkin kan kadang-kadang intensinya ada yang serius ya,
tapi juga ada yang tidak terlalu serius. Saya itu sering kayak futsal gitu, lalu di akhir ada kalau kalah bayar lapangan atau kalau kalah traktir makan gitu. Bagaimana kita menyikapi ini supaya tidak merasa terbebani dengan dosa atau yang kurang berkenan kepada Tuhan. Gitu Mo. Saya sudah jawab tadi. Kami di sini main bola, yang kalah ke bayar lapangan tidak masalah. Beli minuman. Yang dosa itu ketika kau gunakan uang itu yang sebenarnya kasih untuk beli makanan untuk kau istri anak, kau gunakan untuk itu. Jadi ketika kau pulang ke rumah, istri anakmu lapar, tidak dapat makanan. Yang itu yang kita namakan skala prioritas. Ya, biasanya kan kita memang ada anggaran khusus ya untuk keluarga udah, lalu ini memang untuk senang-senang ya. Biasanya kalau saya tuh senang-senang yang hanya lari, kalau enggak ya futsal, udah itu aja. Jadi kalau misalnya uang yang saya pakai itu pasti untuk pos itu, untuk pos lari, kalau enggak ya untuk futsal ya. Kalau kalah bayar lapangan ya, atau kita buat untuk makan setelah itu. Tidak ada intensi untuk misalnya ngambil jatahnya, ya mungkin pasti berkurang ya, jatah untuk keluarga pasti berkurang karena ada jatah untuk senang-senang tadi. Itu yang menurut saya, mungkin apakah itu juga termasuk dalam yang mendatangkan dosa juga, atau itu baik juga untuk Saya sudah jelaskan kalau apresiasi diri. Saya semua jelaskan berapa kali engkau tidak mengerti di sini. Oke. Saya sudah jelaskan. Terima Saya kasih. sudah jelaskan dari tadi, oke? Engkau tidak mengerti yang saya jelaskan tadi. Kalau engkau ambil siap. uang itu yang sebenarnya untuk kau keluarga dan kau gunakan untuk yang lain, itu sudah. kita namakan itu krisis prioritas di situ. Maka saya sudah bilang kami di sini yang kalau setiap Senin kami main bola futsal, yang kalah bayar lapangan tidak ada masalah. Yang untuk olahraga, tidak untuk judi, tidak untuk taruhan. Siap. Ya. Begitu ya. Jangan semua pikir dosa tuh kak, saja kesian lagi. Semua di kepala ini dosa. Sedangkan dosa itu datang dari mana? Baca kembali yang Yakobus, semua itu dosa datang dari mana? Ya. Silakan Om Mahesa. Pagi Romo. Oke, Romo, saya ingin menanyakan mengenai anak domba Allah dengan anak manusia, Romo. Andai saya sedang berhadapan secara fisik real dengan Yesus, mana sih yang saya pandang sebagai anak domba dan mana yang sebagai anak manusia, Romo? Terima kasih. Saya bingung kau cara berpikir ini. Apa yang kau mengerti tentang anak domba Allah dulu? Domba itu Kalau anak domba itu atau bagaimana? Yang saya pandang, pengertian saya begini, Romo. Anak domba Allah itu adalah kejasmanian Yesus yang nantinya itu akan disalib ya. Nah, kemudian banyak teman-teman yang menginformasikan yang namanya anak manusia itu ada unsur manusia. Jadi itu sisi kemanusiaannya. Nah, kalau sisi kemanusiaannya artinya kan di dalam pengertian saya anak domba. Jadi perbedaan antara keduanya apa? Padahal menurut saya itu sangat berbeda begitu. Anak domba itu apa? Di dalam prinsip dasar liturgi orang Yahudi, anak domba itu apa? Domba yang suci. Apa yang dibuat oleh imam-imam Yahudi? Bantu dulu, Keluaran 29 ayat 36. Keluaran 29 ayat 36. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian. Dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya.
haruslah kau mengurapinya untuk menguduskannya. Anak lembu, anak domba tadi digunakan untuk apa? Bahan korban. Jadi bagaimana engkau tidak mengerti di situ? Ya kalau itu mungkin agak lebih mudah ya Romo. Tapi ketika kita melihat Yesus dengan istilahnya anak domba Allah dengan anak manusia, nah ini yang saya menjadi tercampur begitu. Anak domba itu untuk apa? Bantu 1 Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Di situ omong anak domba sebagai korban penghapus dosa dunia. Ataukah nanti kau pergi Yesus lihat sebagai anak domba? Ini saya tidak mengerti yang kau cara berpikir orang Katolik ini. Ya, tapi nanti ada anak manusia, Romo, yang saya menjadi bingung membedakan antara anak domba dengan anak manusia ini. Enaknya Yesus lahir sebagai anak domba, Maria melahirkan anak domba. Jasmani ya, yang di pikiran saya bahwa jasmani itulah yang disebut. Jasmani. Maria melahirkan seekor anak domba? Tentu tidak. Ya sudah, perkara selesai. Anak domba itu sebagai korban penghapus dosa. Seperti liturgi ibadah orang Israel Perjanjian Lama mengorbankan anak domba yang kita baca dalam Keluaran sebagai korban penghapus dosa. Yesus sebagai korban penghapus dosa. Bukan engkau pergi lihat Yesus sebagai seekor domba. Ya, saya mengerti Romo, tapi kemudian ada istilah anak manusia yang ini, jadi anak manusia dengan anak domba ini dua-duanya disematkan pada Yesus. Lalu bagaimana membedakan keduanya begitu? Engkau mengerti anak domba itu sebagai apa? Sebagai domba pengorbanan untuk pengampunan dosa. Ya perkara selesai, engkau tidak pergi lihat Yesus sebagai domba. Ya, tapi istilah anak manusia Romo, yang istilah anak manusia yang dimaksud apa? Anak Dengan manusia istilah, karena Maria, aduh Tuhan Allah, Maria lahirkan seorang laki-laki atau bukan di situ? Lukas 1 ayat 35. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Yang dilahirkan Maria itu anak atau domba? anak. Ya tidak ada masalah. Yesus sebagai domba dalam pengertian prefigurasi, dalam pengertian perjanjian lama, domba yang dikurbankan untuk penghapus dosa. Jadi selama ini kau berpikir bahwa Yesus kau akan bertemu dengan Yesus sebagai domba? Bukan Romo. Tekanan saya begini Romo, pada perbedaan istilah anak domba Allah dengan anak manusia. Itu yang ingin saya ketahui, perbedaannya apa begitu. Saya tahu dua-duanya itu sudah berbeda. Jadi makna utama yang membedakannya, kenapa mesti disebut dengan kata yang berbeda? Kenapa tidak ya sudah anak domba saja atau anak manusia saja begitu? Kenapa ada dua istilah yang kemudian dipakai tetapi dua-duanya bukan hanya dua istilah, Emmanuel, Yesus Kristus. Bukan soal hanya anak domba Allah dengan anak manusia. Dia juga anak Allah kok. Ya, saya mengerti gitu. Ya, makanya begitu kan. Kalau itu pakai semua istilah untuk Yesus, tidak ada masalah. Artinya itu hanya sekedar sebutan, tidak ada bedanya gitu. Berarti Yesus dibedakan di situ. Yesus ada berapa kalau begitu? Karena saya melihatnya begini, Romo. Yesus itu ada unsur. Ada berapa? Pertanyaan saya, kalau engkau bilang membedakan, Yesus ada berapa di situ? Yesus satu secara fisik, tapi sebenarnya di balik itu ada dua kodrat atau dua natur atau whatever lah, tapi ada dua yang ternyata bagaimana dengan anak Allah juga dia? Karena dia dilahirkan bukan karena bibit dari kedua orang tuanya.
Engkau tidak mengerti maksud saya. Ya, saya belum dapat pernyataan. Engkau bertanya, engkau harus mengerti anak domba itu ketika Yesus sebagai apa? Di dalam ritus perjanjian lama, domba yang untuk penghapusan dosa. Maka di dalam ritus perjanjian baru harus ada anak domba yang menghapus dosa dunia. Itu Yesus sendiri. Dengan Saya cara setuju. di mana? Mati di kayu salib. Tidak ada masalah, Setuju. saudaraku. Ya, itu kemudian sebutan untuk anak manusia itu, kalau tadi kan jelas anak domba Allah itu berarti mekanismenya dia dipakai untuk korban penebusan. Nah, sekarang anak manusia muncul karena apa begitu, Aduh Romo? Jadi Tuhan Allah, tadi ayat Lukas 1:35 tuh, Maria melahirkan seorang atau bukan seorang? seorang. Ya, perkara selesai. Kalau seorang pasti dia manusia tuh. Jadi istilah anak manusia itu hanya sekedar bahwa dia itu manusia begitu? Emangnya Bapak punya anak? Karena saya berpikir begini, Romo. Tahan Pasti dulu. Bapak punya anak? Bapak punya anak? saya kebetulan tidak, tapi orang-orang punya. Saya mungkin Oke, tidak. orang tuamu punya anak namanya engkau? Betul, saya punya. Dia punya. Dan engkau dikatakan manusia? Betul. Yesus lahir dari siapa? Maria. Berarti Yesus juga manusia? Betul. Ada unsur manusianya. Perkara selesai. Jadi istilah anak manusia hanya hanya sebutan yang sebenarnya tidak Bukan punya hanya arti apa. sekedar, tidak ada hanya sekedar. Kalau begitu engkau yang sebagai seorang manusia yang lahir dari mamamu hanya sekedar manusia? Atau benar-benar Ya, tapi manusia? kenapa? Betul, benar-benar manusia. Ya, perkara selesai. Jadi maksudnya bahwa sebutan anak manusia itu adalah bahwa dia benar-benar manusia, hanya begitu, Romo? Ya, perkara selesai. Memang dia anaknya siapa? Oke, berarti itu jawaban dari Romo ya, bahwa ternyata yang disebut dengan anak manusia itu memang sebutan dia sebagai manusia. Hanya begitu? Saya tidak bilang hanya. Dia benar-benar manusia. Engkau datang sini sebagai polemikus atau apa nih? Bukan, Engkau Romo, mau tapi menjelaskan yang saya tidak omong. Makanya saya tanya tadi, ketika mamamu melahirkan engkau hanya sebagai manusia atau engkau sungguh-sungguh manusia? Sungguh-sungguh manusia. Ya, perkara selesai. Yesus juga begitu. Karena saya berpikir begini, Romo, ini adalah suatu peristiwa besar gitu. Sehingga kenapa kok istilah anak manusia begitu sering dipakai, bahkan dipakai dalam suatu kalimat di dalam Alkitab, hanya Tuhan untuk menunjukkan Allah, bahwa dia Jadi apakah tidak ada maksud yang lebih dalam dari itu gitu? Maksud sangat dalam. Benar-benar manusia. Itu makna bukan tidak mendalam, benar-benar. Karena di dalam jasmaninya. Bantu dulu Kolose 2 ayat 9. Itu bukan hanya sekedar manusia. Benar-benar manusia. Kau jangan bilang hanya manusia. Bukan, sungguh manusia. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jasmaninya berdiam kepenuhan kealahannya. Filipi 2 ayat ke-6. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, Lanjut. melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Lanjut. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mahesa, seperti mamamu melahirkan engkau, mama saya melahirkan saya, sungguh-sungguh manusia. Demikian pun Yesus mengosongkan dirinya dan menjadi manusia. Itu bukan perkara hanya main-main, bukan, sungguh-sungguh. Jadi itu sama sekali bilang mama saya melahirkan saya hanya sekadar jadi manusia. Tidak, sungguh mama melahirkan saya sebagai manusia, sungguh-sungguh manusia.
Makanya saya di sini agak bertanya kepada engkau, apakah ibumu melahirkan engkau dan mama saya melahirkan saya hanya sekedar menjadi manusia? Kalau begitu, Yohanes juga disebut anak manusia, begitu Romo? Tuhan Allah. Engkau bukan anak manusia? Om Esa. Iya, saya anak manusia. Ya sudah selesai, itu perkara sudah selesai dari tadi. Oke. Kalau gitu memang artinya pertanyaan saya sudah terjawab dari Romo KW, bahwa pertanyaan saya mengenai kata anak manusia itu memang bahwa dia manusia sepenuhnya, atau dia manusia hanya begitu yang saya terima. Karena di dalam bayangan pikiran saya itu istilah itu mengandung sesuatu yang lebih dalam, di mana bayangan saya bahwa Allah sedang bekerja sebagai manusia. Nah, unsur itu sehingga tidak bisa diterapkan pada Yohanes, tidak bisa diterapkan pada Mahesa, saya, pada Amir, pada Udin. Supaya supaya dia bekerja sebagai manusia, dia harus jadi manusia dulu. Betul. Yohanes 1 ayat 14. Jadi Betul. itu bukan sekedar dia bekerja sebagai manusia, dia harus jadi manusia dulu. Betul. Yohanes 1:14. Jadi jangan taruh yang di mulutmu apa yang saya tidak jelaskan. Oke. Yohanes 1 ayat dulu. 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan Siapa itu kita firman? Cukup, siapa itu firman? Sang Logos. Ya siapa? Logos itu firman. Siapa? Allah. Ya siapa? Pribadi keberapa? Saya belum bisa nyebut sebagai pribadi keberapa, tapi saya hanya meyakini Allah, begitu saja. Siapa yang menjadi manusia? Allah. Berarti engkau ini unisitarian, bukan Tritunggal, oke? Bukan. Terima kasih. Sudah. Kalau engkau bukan Katolik, bertanya di sini memang susah. Oke? Terima kasih. Ternyata hanya begitu. Baik. Ya tidak, ternyata engkau bukan Katolik. Minta maaf ya teman-teman. Sang Logos tidak tahu siapa Sang Logos yang menjadi manusia pribadi keberapa. Berarti dia unisitarian. Atau unisitarian kalau dia orang ateis hanya baca kitab suci. Minta maaf ya, Minasa atau siapa, Mahesa. Kalau dia seorang Katolik dan tidak tahu siapa Sang Logos, itu menjadi pertanyaan besar sekali. Aneh saja pemahamannya dia tadi. Ya makanya mereka berpikir bahwa nanti lihat Yesus sebagai anak domba. Ini kesian sekali maksudnya. Anak domba dan anak manusia. Anak domba ya jelas bahwa di dalam kodrat Yesus kan memang ada dua. Dia sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah. Jadi Ya maksudnya dia pikir anak domba artinya nanti dia lihat Yesus sebagai domba. Itu pikir bahwa kita sudah baca tadi. betul. Oke. Makanya tadi saya bilang Sang Logos. Logos itu apa? Ya Allah, tapi siapa? Pribadi keberapa? Sangat jelas. Minta maaf ya. Ya saya tidak menghakimi Mahesa. Kalau engkau sungguh-sungguh Katolik dan Trinitarian, engkau tahu siapa itu Sang Logos. Kami bilang semua orang bilang Sang Logos itu Allah. Oke lah, tapi pribadi keberapa? Di dalam inkarnasi itu menjadi manusia. Engkau tidak mau menjawab di situ. Makanya engkau ini siapa? Unisitarian atau apa? Begitu. Saya tidak menghakimi kok. Analisa pernyataan sebenarnya. Mahesa, semua orang Katolik tahu. Pertanyaan sini nih, Friska, siapa Sang Logos itu? Kristus. Wong, siapa Sang Logos itu? Jelas Yesus Kristus. Perkara selesai. Oke, Bu Lena. Maaf, engkau tidak jujur. Meksiko Selamat malam, Romo di sana. Selamat pagi untuk Indonesia.
Romo, aku mau bertanya, tapi kan saya pernah keluar negeri, yang di sana itu di gereja di Holy Land itu ada pastor-pastor, katanya kalau pastor itu bisa menikah kalau di luar negeri, pastor ya Romo. Itu apa Katolik Roma kah atau Alexandria atau ini Oke, Katolik? Apa itu sudah. Romo? Setingkat pastor masih bisa menikah, tapi setingkat uskup katanya tidak lagi gitu. Apa benar begitu Romo? Ada ritus timur yang bisa menikah. Oh, di timur saja ya Romo ya. Ritus Roma tidak menikah. Oh ya, berarti ritus Roma tidak ya Romo ya. Oh Ya, Bu. iya iya. Ada beberapa dari ritus timur bisa menikah. Oh iya. Ya kebetulan memang kami dulu bertanya sama pasturnya, katanya mereka Bukan soal tinggal di ortodoksnya, gereja. tidak ada ritus timur kita punya. Oh iya iya. Oh gitu ya Romo ya. Makasih Romo. Begitu Bu Lena. Jangan menghakimi ya. Oke. Santai saja Bu Lena, oke? Bukan Romo. Aku pikir memang Tidak, besok lusa apa? kalau kita ketemu saja untuk semua Katolik. Ya, harus tanya dulu dari ritus mana. Aduh, Rizka. Aduh, Rizka. Maaf ya. Ya dia. Jangan dulu naikkan teman-teman, selesaikan dulu. Tulis dulu di bawah yang mau naik untuk tanya. Kalau kita naikin nanti hasilnya seperti. Sudah dijelaskan. Hey, brother, ada Angel, ¿cómo está, hombre? Ave María. Ada kampung saudara dia pindah dari Kolombia ke Filipina, itu Angel Figueroa itu. Itu brother kampungnya dari sini yang pindah ke Filipina. Estoy diciendo que eres colombiano, no es ecuatoriano. Es el hermano que se fue de Colombia a Filipina. Itu Angel Figueroa itu brother SPD. Di sini kerja sama-sama. Lama lalu dia minta pindah ke Filipina. Kita kasih naik Romo. Tidak tahu. Angel quiere subir o qué? Sebentar, harus tanya kan. Orang punya kultur Amerika Latin itu begitu. Ya Romo. Angel, Dime, ¿a qué hora pues? te escucho. Sí, ¿a qué hora por allá, hombre? ¿Qué hora es? Las 11 de la mañana. De la mañana. Ah, sí, nos lleva una hora. Ya 11 p.m. AM. Ada yang omong bahasa, ¿quién quiere? Ada yang omong bahasa ini Filipina, Tagalog. Oh, here is in Bisaya. Cebu, Bisaya. Oh, Bisaya and English. Also, they Bisaya, mix. English. They mix Tagalog also. Tagalog. Ada yang mau omong bahasa Inggris, silakan. Yo estoy diciendo, quien quiere hablar inglés contigo, pueden subir. Oh. Brother, en Indonesia se llama brother, hermano es brother. Rosemary Oh, sí. Hermit, ya. Sigue, ¿cómo es? Mira, te van a hablar creo que hay uno que habla inglés, va a hablar con una señora, Bu Rosemary, silakan tanya, brother. Itu brother es brother. How are you? Hey, ¿cómo está? Okay, Raman. I am here in Cebu, Talambang campus. I don't speak Tagalog. I'm sorry. I just speak English. See. Ah, Sorry. yeah. But you are in Indonesia or here in Philippines? I'm Indonesian. I'm from Indonesia and I studied in Australia for 7 years. Oh, that's why you understand. Yes. Oh, So, where are you living currently, Father?
Sorry? Where are you living at ¿Dónde the vives? moment? Where are you stationed? Cebu, Cebu. Cebu. Sa Oh, I Philippines. see. Philippines. Yes. University Yesterday I joined AC Aku Cinta Ekaristi. It's like I love Eucharist, and Yeah. the father leading was Father Francis Tiquia. Tiquia. Ya. Cebu, Ya, Cebu Ibu, is dia baru almost berapa bulan di Filipina? Oh, I ¿Cuántos see. meses por allá? Oh, 4 months, okay, 4 okay, months. all right. Sorry. Anyway, Oh, please go on. Continue. maybe someday I will visit Indonesia. Oke. Oh, really? When? When are you coming over? Yeah, I want to know the temples. Temples of what? Oh, Bali, Oh, is it? Borobudur, Oh, Prambanan. Borobudur. Okay, Dia that's sangat in suka, Central dia Java. sangat suka kultur untuk itu. Yeah, Quiere the decir que a temple, usted les Buddhist gusta temple. ver así templo hinduís y todo eso. Yeah. Okay, see you, See, Saludos por allá, Germán. Oke, saludos. Aquí estoy con Emilio y con Dines y con Kate, con tu amiga de Los Ríos. Está haciendo bueno. doctorado por aquí. Oh, mira. Qué bueno. Va a estar aquí hasta 19 de julio. Mira. by the Bueno, way, no sé por- Borobudur is in Central Java. Decir que el Borobudur está en Java Central. En Java. En Java, okay. Java I will Central, visit okay. there. Okay. I will look for one contact to arrange all there. Okay. So, sorry, I probably couldn't. Hold on. Kayaknya Budian ya. Budian kalau nggak salah dari manakah? Dia sempat ke Jawa Tengah ya waktu itu. But I'm actually from East Java. I'm in Surabaya. So, forgive me, I could not help you that way. Okay. No, there is no problem. I'm from Interesante, Surabaya. entonces te van a esperar allá en Java. No. But I am planning to go there maybe next year. Okay. Vaya, hay verbita muy grande allá, hombre. Yeah, O si no, yeah, yo I te know. espero por allá. Sigue. Okay. Okay, Germán. Saludos por allá. Ok, Ángel, listo. Dime. Nos vemos otra Dime. ocasión. Con mucho gusto, yo Ok. viene. Yo. Okay, chao. Bendiciones. Chao. Bendición. Have a Ok. great day. God bless you, Father. Ok. Okay, Chao, Rosemary, chao. take care. Ok. Oke, brother, kami satu rumah. Dia ke sana baru beberapa bulan. Oh, keren sekali. Siap. Saya offline dulu, silakan. Bukan offline sih, saya mute dulu. Silakan lanjut. Oke, teman-teman, silakan. Ya, selamat pagi waktu Indonesia, Romo. Kata guru, apa kabar? Baik, Romo. Maaf, mau nanya ini, Romo. Saya minta maaf kalau out of topic ya, tapi sepertinya ini kita ngobrol santai ya, Romo. Romo, saya mau bertanya mengenai hal berpuasa. Walaupun ini sudah lewat masanya, Romo. Nah, kalau yang saya pahami di gereja Katolik, hal berpuasa itu kan kita wajib lakukan itu di hari terutama hari Rabu Abu dan Jumat Agung, dan puasanya itu adalah makan kenyang 1 kali 1 hari. Nah,
kalau kita mau melakukan lebih dari itu, dan yang saya lakukan biasanya itu adalah dari makan malam terakhir, dan saya akan berbuka break fasting itu jam 6 setelah Angelus. Apakah itu praktek yang benar, Romo? Maaf, terima kasih. Saya pikir yang pertama kita harus lihat bahwa sebelum masuk ke puasa kita harus lihat apa yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat ke 22. Poin ke-9 dari ayat ini menekankan satu hal penting sekali, silakan. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum. Cukup. Berangkat dari kata terakhir dari buah-buah roh, di situ ada 9. Yang ke-9 dikatakan penguasaan diri. Sebelum masuk ke sana, pertanyaan kita, bagaimana dengan penguasaan diri ini? Kontrol diri ini. Sebelum kita masuk ke dalam proses itu. Sebelum tabisannya, kita lihat contoh kecil. Sebelum tabisannya Paulus, apa yang dilakukan oleh gereja perdana sebelum pentabisan Paulus? Bantu di Kisah 13 ayat 2 dan 3. Pentabisan Paulus dan Barnabas, dan gereja melakukan apa sebelum pentabisan mereka? Contoh kecil. Kisah 7 atau 13, Romo? 13 ayat 2 dan 3. Kisah 13 ayat 2 dan 3. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Mereka sebelum menumpangkan tangan, mereka buat apa di situ? Berdoa dan baca di bagian itu. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang tua itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Di dalam kitab suci kita akan menemukan beberapa motivasi penting, kata guru, untuk berpuasa. Contohnya di sini, sebelum pentabisan mereka berpuasa. Orang Yahudi sebelum menerima hukum, mereka berpuasa atau tidak? Berpuasa. Contoh di dalam Keluaran 34 ayat ke-28, sebelum mereka menerima hukum Allah yang dibawa oleh Musa dari Gunung Sinai, mereka berpuasa atau tidak? Punya banyak motivasi untuk berpuasa. Keluaran 34 ayat 28. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Musa berpuasa untuk menerima hukum dalam pengertian itu. Ingat ketika Daud mengambil istrinya siapa, yang namanya siapa? Ayo, istri Uria yang namanya Betseba. Dan setelah itu anaknya mati atau tidak? Kata. Maaf Romo, saya tidak ingat Romo. Iya, anaknya mati.
Karena itu di dalam 2 Samuel, kalau tidak salah dalam 2 Samuel bab 12 ayat 16 selanjutnya kita menemukan bahwa Betseba, anak pertama dari Betseba hasil dari perselingkuhan dengan istrinya Uria, mati. Oke. Daud melakukan puasa untuk kesedihannya ini, bisa mengerti? Iya. Jadi kalau iya, kita Romo. lihat di dalam contohnya di dalam Niniwe, mereka berpuasa atau tidak dalam pengertian. Jadi punya banyak motivasi berpuasa di dalam kitab suci. Yesus berpuasa berapa hari 40 untuk hari. memulai pewartaannya? 40 hari kan Mo. teman-teman, dalam seperti itu. Dan Yesus juga meminta untuk berpuasa untuk kepentingan yang kita ya sebelum masuk ke Yesus sedikit tadi, kita ke Yesaya 58 ayat 6 dan 7. Itu ada hubungan dengan keadilan dan belas kasih. Ini penting sekali di ayat di Yesaya 58. Saya akan menekankan beberapa poin penting. Oke. Om kata guru bisa mute kan dulu. Baik, Mo. Yesaya 58 ayat 6. Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Lihat situ, masih sebenarnya masuk sampai di bawah, baca sampai di belakang, tapi tidak usah di situ. Om kata gurung di sini, nubuatan Yesaya menekankan puasa dengan keadilan dan belas kasih. Jadi puasamu ditransformasi menjadi perbuatan belas kasih. Memberikan, memecahkan roti kepada orang lapar, menerima orang yang tidak punya rumah di dalam rumahmu, memberikan yang haus air. Kalau kita nanti dijelaskan di Matius, ini penting sih. Karena itu ketika engkau tidak makan dan minum, jangan lupa belas kasih kepada mereka yang membutuhkan. Iya, betul, Mo. Terima kasih. Kadang kita lupa itu Om kata gurun. Kita pikir soal pengontrolan diri, kontrol diri. Tetapi pertanyaan saya, apakah seorang Katolik dengan tingkat kedewasaan spiritualnya tinggi mampu membawa transformasi puasa kepada belas kasih atau tidak? Baca kembali ayat 6. Yesaya 58 ayat 6. Bukan, berpuasa yang kukehendaki Tahan dulu. ialah Bukan berpuasa yang kuhendaki, melainkan ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumah orang miskin yang tidak punya rumah. Oke, Om kata guru, saya hanya mau katakan itu ya. Apapun yang terjadi, bahwa di dalam kitab suci banyak sekali motivasi untuk berpuasa. Tetapi nubuatan Yesaya ini membawa kita kepada puasa dalam pengertian keadilan dan belas kasih kepada mereka. Kalau engkau tidak makan hari ini, contohnya, hari ini saya tahan makan, tidak mau makan. Contohnya saya tidak mau makan nasi apa semua. Yang sebenarnya saya harus makan itu saya donasikan kepada tukang becak. Iya, Mo. Iya, terima kasih. Dan saya pikir
ini ada sudah menjadi praktek kita di Indonesia, terutama menjelang di masa prapaskah ya. Ada APP kan, aksi pembangunan puasa ya. Aksi puasa Iya, pembangunan. betul. Iya, ya, itu mungkin salah satu wujud dari belas kasih seperti yang Romo tadi jelaskan. Terima kasih Mo. Ya, cuma Kata guru, karena itu saya tidak terlalu mempersoalkan kamu berapa kali makan, kamu makan satu kali di sini. Orang teman-teman di sini puasanya mereka hanya minum air sampai dengan jam 4 sore. Tapi saya selalu masuk, jangan lupa orang miskin. Hari ini kalau engkau tidak mau makan hanya karena kau mau mendedikasikan untuk doa, makan siangmu hari ini kau bagi kepada pengemis, kau bagi kepada ini apa namanya tukang resiklar ini pemulung, kau bagi itu. Berpartisipasi dengan cara seperti itu. Hari ini saya tidak mau makan. Dalam pengertian puasa, dalam doa minum air saya, tapi saya makan siang saya kasih orang miskin. Saya selalu tekankan begitu kepada mereka. Dan itu mereka senang sekali setelah itu. Iya, betul sekali Mo, betul Bisa sekali. Mo. berbagi. Oke, tidak. Maksudnya kata orang saya tidak terlalu mempersoalkan kamu makan jam berapa, kamu minum air apa berapa. Saya tidak mempersoalkan. Saya bilang bukalah hatimu untuk orang yang membutuhkan ketika itu juga bagian dari pengontrolan diri, oke? Dan ingat Om kata kurung, ingat baik-baik, kemenangan terbesar dalam diri bukanlah mengalahkan seseorang, melainkan mengalahkan egomu. Iya, betul sekali Mo, betul sekali. Dan terima kasih tadi sudah lebih menekankan ke aksi belas kasih. Ya, selama ini saya terus terang masih lebih ke ini ya, penyangkalan diri begitu Mo. Ya, pengontrolan diri. Tapi ingat, hanya iman yang kerjakan oleh kasih. Ingat itu. Iya, betul Mo, betul Mo. Maka ya, karena Yesaya sangat jelas tadi. Puasamu dibawa kepada keadilan dan belas kasih. Kasih. Oke. Iya. Terima kasih Romo. Yo. Jangan keadilan dibawa kepada persepuluhan dan janji iman Betul dan Mo. puasa. Jangan. Iya. Jangan lupa bagi rotimu kepada mereka yang membutuhkan. Iya. Dan ini yang saya rasa apa ya, betul-betul ini kan. Jadi ini yang saya lihat sebagai harta karun juga kan. Jadi betapa kita di gereja Katolik itu melakukan penyangkalan diri, yaitu penguasaan diri seperti yang Romo tadi katakan. Juga ada belas kasih dan ini kan Makanya ketika tiga hal itu, berpuasa pun doa, iya. puasa dan belas kasih kan. Belas kasih ya, betul. Tiga hal itu harus Iya. dibawa dalam sebuah kerangka konsep berpuasa dalam keseluruhan, dalam totalitas. Aku hanya bilang saya tidak mau makan minum karena saya mau berpuasa. Tetapi belas kasihmu di mana? Engkau bilang saya tidak mau makan tapi saya mau mendedikasikan untuk doa. Tetapi unsur ketiga adalah belas kasihnya di mana? Iya, betul Mo. Terima kasih. Jadi kalau tidak komplit tiga-tiganya, puasanya itu jadi tidak penuh. Iya, puasanya tidak penuh, hanya doa dan puasa. Sedangkan Iya. kitab suci menekankan apa, ada tiga hal kan? Apa saja? Ayo. Doa, puasa, dan penguasaan diri. doa, puasa, dan belas kasih. Belas Oke? kasih ya. Tiga hal itu. Ya, betul sekali Mo, betul sekali. Dan ya itu yang saya katakan juga ya, sebagai harta karun juga, di mana ketika kita melakukan hal itu pun tidak perlu untuk diketahui orang. Ya, tidak perlu. Akan berbeda sekali dengan Dan ini ketika ya. engkau memberikan juga tidak boleh tangan kananmu mengetahui apa yang kau berikan tangan kiri, oke? Betul Mo, betul Mo. Ya, terima kasih. Aduh, menyenangkan sekali Mo.
Bawa, berarti selama ini hanya engkau dua saja hanya puasa dengan doa Iya Mo. Saya akan Hati-hati di situ. membuatnya lengkap Jadi Mo. contohnya hari Jumat ini saya tidak mau makan siang Tuhan, tetapi yang saya tahan supaya jangan makan siang. Tapi saya punya jatah makan siang, saya kasih tukang becak. Mulia sekali. Iya Mo. Terima kasih Mo. Ya. Wih, ide saya kalian ini mute-kan banyak orang sekali kok. Friska, kenapa kalian mute-kan banyak orang? Sebagai moderator. Udah Friska blokir Mo. Oh ya, blok itu. Keras mereka. Spam PPP, spam apa udah Friska blokirin. Oh, Handayani. Kalau sudah beri jangan harap kembali. Cukup sudah. Saya bahkan di framing lebih parah lagi. Setiap song saya dapat 8 juta. Woi, gila. Aduh. Jalan orang saja ini. terus Mo. Dalam hidup ini tetap banyak ilalang liar kan. Bruder tadi yang naik tuh, Bruder Angel tuh dia bilang begini satu kali dia di pertemuan dia bilang, kita ini kerja di ladang Tuhan. Yang semua yang kerja di ladang Tuhan ini semua ada kecuali anggur. Buahnya tidak ada maksudnya. Semua ada buahnya kecuali buahnya. Iya, berharap buahnya itu mencerahkan orang kan ya Mo. Tolong kalau kalian besok lusa kalian tidak mau bersebelahan dengan orang-orang yang kalian berpikir dia bersebelahan, omong langsung dengan dia. Maksudnya saya seperti ini tanda bahwa kita semua dewasa di dalam kekristenan kita yang sejati. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Sebentar saya balas dulu ya. Ada yang mau dibawa kah teman-teman? Lagi setengah jam lah, sejam 11 tidur sih guys. Tidak ada lagi ya. Salve Romo, saya mendukung Romo kalaupun harus menikah. Ya menikah dengan kau Lucifer saya kalau begitu. Saya mau nikah ke tidak menikah, ya saya punya urusan, bukan urusan tuh. Salve Romo. Salve semuanya. Selamat pagi. Ada yang panas kok. Biarin aja Romo. Biar mereka kepanasan seperti cacing yang kena kepanasan itu. Ya kan gitu tak. Kadang kita emosi juga Romo. Apa mau tanya tentang jodoh pater? Apakah di Alkitab? Saya tidak mengerti apapun pertanyaan. Di dalam kecaman Yesus kepada ahli Taurat dan orang Farisi, sebelum Yesus melakukan kecaman, Yesus omong tentang mereka punya pengajaran. Yesus memuji pengajaran mereka. Dia bilang begini, Matius 23 ayat 2 dan 3, sebelum masuk ke celakalah. Sebelum mengeritik mereka, Yesus bilang begini tentang mereka. Matius 23 ayat 2 dan 3, apa yang kata Yesus katakan? Matius 23 ayat 2, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Yesus bilang, ikutilah ajaran mereka, tapi jangan ikutilah cara hidup mereka. Kalau yang mengajarkan kepadamu, dia mengajar sungguh-sungguh dan benar, dia berdosa, jangan ikuti pendosa. Perkara selesai. Kalau standar pertama adalah dosa, dan karena pendosa tidak bisa mengajar, memang sampai Paus juga berdosa.
Para rasul juga berdosa. Tapi kepada para rasul diberikan otoritas untuk mengajar. Matius 28 ayat 20 apa kata Yesus? Ajarkanlah semua. Matius 28 ayat berapa, Romo? 20. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perintah untuk mengajar. Aris, Oja, iya bisa, tapi engkau harus minta naik. Saya lagi sekitar 25 menit. Bidat-bidat, potas-potas, proti-proti yang type aneh-aneh itu, kalian kan belum dengar dari saya punya versi. Yang kalian dengar kan versi orang punya. Romo sudah bisa, Romo. Bisa apanya, Ibu? Mau tanya. Oh ya, memang dari tadi. Saya mau tanya, iya. silakan. Iya, makasih Salve. Selamat pagi semua. Tahan Ada dulu, teman. Om Aris Oja, engkau belum minta naik, jadi saya belum bisa, Oh, silakan, Bu. Iya, ada teman tanya ke aku, dia dari Katolik nikah pindah Protestan, tapi dia ketemu kita, dia tanya apakah berdosa karena dia sudah Protestan, tapi dia masih tetap berdoa Salam Maria, berdoa Rosario, Angelus sama Ratu Surga. Lukas 1 ayat 46-47. Novena. Lukas 1 ayat 46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Ibu, dia mantan Katolik, dan kekatolikannya itu bukan mantan, sampai mati pun dia tetap Katolik. Dan dia bagian dari apa yang dikatakan Bunda Maria, segala keturunan akan mengatakan aku berbahagia. Tapi kalau memang mau jalan ke rumahnya itu memang kelihatan dia masih tetap Katolik. Karena juga ada rosario dinding masih dipasang. Ada arca Bunda Maria, hati kudus, keluarga kudus ada di dia. Hanya kasihan situasinya bahwa dia mengekspresikan kekatolikan, tapi karena dia punya suami Protestan kan. Iya. Oke. Terima kasih Romo. Doakan dia. Iya. Jangan hakimi dia, oke Bu? Mungkin Nah, ada jawabanku ke dia, cuman takut khawatir nanti ndak kena. Kita tanya ke dia, kalau kamu mau berdoa Salam Maria, Novena, Angelus atau Ratu Surga, kamu rasa berdosa ndak? Dia bilang ndak. Kita bilang sudah, kalau misalnya kamu ndak rasa berdosa, masa kita bilang kamu berdosa? hanya ada satu di sini, makan tubuh dan darah Kristus yang dia cuma itu. tinggalkan itu. Selalu, Itu janji untuk hidup. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku tidak akan mati. Iya. Aku tinggal di dalam dia dan dia tinggal di dalam aku. Janji nyata dari Yesus sendiri. Cuma pikirku jangan sampai jawabanku salah. Oke. Makasih Romo. Yo, mantap. Yusak, Romo berhenti main TikTok. Berarti kau main saja. Kau pikir saya ini main TikTok? Saya ini buka TikTok bukan untuk main. Ajar orang. Aneh-aneh sampai orang main TikTok juga kamu bilang main TikTok. Pada datang saya mengajar. Kapan saya main TikTok? Hanya untuk main-main. Kalau kamu main TikTok, jangan pikir kamu berpikir bahwa saya juga main. Saya datang sini mengajar, bukan main.
Kalau kamu yang main TikTok suruh bilang baru itu yang dalam pepatah Spanyol mengatakan el ladrón juzga por su condición. Seorang pencuri akan menghakimi sesuai dengan kondisi dia sebagai pencuri. Kalau dia main TikTok, dia bilang saya juga main TikTok. Ternyata saya buka TikTok ini untuk mengajar. Jadi lucu. Oke, silakan Arif. Arif aja. Dari mana? Salve, selamat pagi Pater. Kami di Indonesia selamat pagi nih, selamat siang. Berjawab. Ya, Pater, saya dari ND. Saya dari ND, saya juga teman satu angkatan dengan Indri Ides. Ya. Berarti angkatan kita kalau itu. Kayaknya kita satu angkatan ya Romo. Berarti sudah. Saya juga dengan kemarin kalau saya dengar Romo, saya sering ikut komalnya Romo dengan ini siapa? Berjawa ini. Anak-anak Ende banyak kayak Prinagi. Betul ya. Pulton Pato. Pulton Aris Kesu, Iron Rupa, Romo Iron. Romo Evan, Pater satu angkatan. Evan di atas kami 1 tahun. Oh betul, saya berarti saya satu angkatan di atas Pater berkali. Apa kalian John Mite, Evan? Iya John Mite, betul Pater. Evan itu ya. Aduh senang, saya Pater terima kasih. Ini saya bisa naik ngobrol-ngobrol bersama, saya senang. Saya sering. Engkau di mana? Di ND kah di mana? Saya di Tangerang Selatan. Oke. Berarti kamu John Mite itu John Mite, Evan Lando mereka. Evan Lando itu teman akrab sekali SD saya. Saya tahan 1 tahun dan kuliah bersama dengan Lukas Nisoweanokus kalau Pater. Dengan ini kepala sekolah SMA negeri di Jerbu. Betul sekarang dia. Nokus lihat saya teman kelas. Saya satu angkatan dengan kakaknya tuh berarti si. Dengan Dina Mere. Betul, Dina Mere Romo ya. Ya salam kenal. Salam kenal semua teman-teman di sini, Bapak Ibu. Maaf berarti DC sudah tua nih DC ini. Dia ternyata dia tidak, dia awet muda, dia awet muda Romo, dia awet muda. Pater bisa tanya-tanya sedikit ya, sekedar ngobrol. Ini daripada kita ini tanya saya lagi 15 menit mau tidur nih. Oke. Baik sudah begitu. Pada kita bahas masalah-masalah yang tidak jelas semua ini, lebih baik kita penguatan kita sendiri dulu. Pater, saya tuh punya satu pertanyaan waktu saya kuliah dulu tuh. Dari kuliah sebetulnya saya tanya, tapi saya belum mendapatkan jawaban yang mengena begitulah. Jadi kalau tidak di Matius 17 kah, kalau tidak salah Romo 17 ayat 20. Intinya Yesus berkata, jikalau kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, maka gunung pun akan bisa dipindah Romo. Kira-kira begitu. Nah, saya kemudian ada sedikit ganjalan bukan ganjalan, artinya pertanyaan saja ketika mendengar perkataan dari Yesus itu. Wah, berarti ada iman sebesar biji sesawi, berarti ada juga iman sebesar biji kedondong kayak biji salak, artinya dalam dimensi iman Romo gitu Romo. Nah, dimensi itu karena Yesus mengatakan dimensi, yaitu biji sawi itu. Nah, maksud saya tuh kira-kira perbuatan apa yang kita lakukan sehingga bisa dinyatakan itu memiliki iman sebesar biji sesawi kayak atau kedondong kayak atau pepaya kayak atau itu. Terus tolak ukurnya apa sih seperti itu? Nah, kira-kira macam begitulah pertanyaan sekedar untuk menyapa semua ini di sini. Romo. Jika imanmu sebesar biji sesawi, Matius 17 ayat 20 yang kau ambil tadi. Pertanyaan saya, kalau itu iman muncul dari mana dulu? Ya, iman, setahu saya iman muncul dari perbuatan kasih terhadap sesama dan sekarang kita lihat iman. Sekarang ketika Yesus mengatakan iman sebesar biji sesawi, itu ada hubungan dengan benih dan semua. Tetapi untuk sampai ke sana, sekarang kita harus bongkar dulu. Kalau begitu Matius 17 ayat 20 omong tentang iman sebesar, atau Lukas 17 ayat 16 ayat 6 omong yang sama, iman sebesar biji sesawi. Sekarang kita harus lihat kalau itu iman ini muncul dari mana?
Mulai dari situ ya. Di dalam Roma 10 ayat 17, nginting, iman timbul dari mana? Kalau itu untuk sampai imanmu sebesar biji sesawi ini, kita harus pulang lagi. Iman ini timbul muncul dari mana? Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Garis bawahi, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Oh, sekarang kalau begitu, iman dan firman itu penting sekali. Yang ada katalisator dalam mediumnya yaitu pendengaran. Di situ Paulus sangat jelas mengatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Sekarang Lukas akan menjelaskan firman itu bagaimana timbul dalam diri seseorang atau sampai kepada seseorang. Lukas 8 ayat ke-11 langsung. Lukas 8 ayat 11. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Tahan dulu. Jika imanmu sebesar biji sesawi, ini melihat, tapi iman ini timbul dari firman. Sekarang Lukas membandingkan firman itu sebagai benih. Sekarang kita lihat, yang pertama jatuh di mana? Benih dari firman itu yang menghasilkan, yang memproduksikan iman. Dia jatuh di mana dulu ayat 12? Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang kedua, jatuh di mana? Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Banyak yang murtad ketika dicoba dengan uang, ketika dicoba dengan apa, murtad. Lanjut. Yang diiming-iming dengan uang dan lain sebagainya, tinggalkan gereja. Sekarang yang ke-14, jatuh di mana? Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Ada tiga hal yang membuat mereka tinggalkan, mereka punya iman. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Sekarang ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. MKI, sebelum omong tentang iman, kita omong tentang kita sudah siapkan kita punya diri sebagai tanah yang subur atau tidak? Iya, Pater. Ini jadi persoalan besar. Makanya kita kembali tadi ketika imanmu sebesar biji sesawi. Tapi mau tanam biji sesawi itu, dia perlu tempat. Bagaimana dengan engkau sendiri? Engkau sudah, dan saya sendiri. Apakah saya sudah bersedia membersihkan tempat itu untuk menerima benih firman itu, atau saya masih jauh dari yang diharapkan? Ini pertanyaan besar untuk kita semuanya. Iya, Pater. Oh, mereka yang Protestan bilang sola fide, hanya iman, tapi lupa siapkan mereka tempat. Banyak Katolik seperti. Bagaimana kalau begitu biji sesawi yang kecil dari semua biji, tapi bisa jadi pohon, berubah besok lusa jadi pohon yang bisa memberikan perlindungan ke banyak orang, kepada burung-burung dan kepada semuanya.
Bagaimana? Ya, berarti saya bisa menyimpulkan bahwa kalau dari benih itu kemudian bisa tumbuh menjadi pohon sesawi, bahkan dari pendengaran dan pengajaran yang benar, kan begitu ya Romo ya, kira-kira Benar supaya sekali. dia jadi benih iman yang baik. Tapi hati-hati, firman itu yang bisa menumbuhkan imanmu itu jatuh di tanah, di pinggir jalan. Setan tidak mau supaya engkau selamat. Iya. Baca kembali ayat 12 itu, nanti kita kaitkan dengan keselamatan itu seperti apa. Lukas 8 ayat 12, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ingat, supaya kalian jangan percaya dan Dan keselamatan itu mulai dari mana? Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh pengajaran akan firman, maka keselamatan mulai dari keselamatan doktrinal yang diajarkan. 1 Timotius 4 ayat 16. 1 Timotius 4 ayat 16, awasilah dirimu sendiri, dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Keselamatan dimulai dari keselamatan doktrinal, apa yang diajarkan. Awasilah dirimu dan apa yang kau ajarkan. Sebab dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan, ingat, menyelamatkan dirimu sendiri dan orang yang mendengarkannya. Pertentangan mereka, ada iman dan tidak ada iman. Saya lebih kepada bagaimana kita menyiapkan agar iman yang diproduksi oleh pendengaran firman itu mempunyai tanah yang pantas, lahan yang pantas, supaya benih firman, biji sesawi yang jatuh itu ditanam itu bisa menjadi pohon yang bisa menghasilkan buah untuk banyak orang. Iya. Kalau Protestantisme kan ada yang tulis itu, benih jatuh di tanah sengketa, jadi berkelahi terus antara orang satu dan lain. Dan benih jatuh di tanah miring, jadi yang satunya jauh di jurang begitu. Kira-kira satu jawaban sedikit terlalu umum tapi untuk membawa engkau bahwa Saya tangkap. daripada kita berkelahi tentang benihnya, kita lupa siapkanlah lahannya. Tanahnya. Ya. Lahan kita lupa menyiapkan lahannya. Ya. Ya, ini pengajaran, iya. Mulai dari, karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh pengajaran firman. Karena itu mulailah hati-hati dengan apa yang diajarkan. Saya pikir kalau saya Romo, saya mau tekan di pendengaran dan pengajaran itu pasti, tapi pendengaran juga perlu, karena ketika kita bilang pengajaran, ini semua orang nih di luar Katolik juga punya pengajaran sama, Alkitab yang sama tulisannya, ini harus pendengaran juga betul. Ya saya sepakat. Ya, di situ. tapi hati-hati, pendengar itu butuh pendengaran yang setia kepada ajaran para rasul. Kalau mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para rasul, maka akan terjadi perpecahan. Ya. Roma 16 ayat ke-17. Alasan pertama kenapa terjadi perpecahan. Perpecahan terjadi karena mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran para rasul, yang tidak sesuai dengan apa yang didengarkan dari para rasul. Iya, pendengaran. Roma 16 ayat 17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Itu alasan pertama. Sebab itu tinggalkan orang yang mengajar tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para rasul. Yang kedua, perpecahan terjadi karena apa? Ayat selanjutnya. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri,
Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Om Ari bisa mengerti. Karena itu perpecahan mulai dari pengajaran. Mengajarkan sesuai, tidak sesuai dengan pengajaran apostolik. Karena kepada rasul lah yang menerima mandat mengajar. Sangat jelas, sangat jelas. Yang alasan kedua, perpecahan terjadi karena apa? Karena urus perut. Mereka tidak pikir Yesus omong, mereka urus, mereka perut. Ayat tadi barusan dibaca tadi. Ya, cinta uang. Begitu jadi. Oke. Yuk. Ya Romo. Di tempat berkelahi tentang iman, tapi kita harus tahu iman timbul dari mana, oke? Iya. Betul. Saya sudah beriman. Tapi kau beriman ini timbul dari mana? Yang kau punya iman ini datang dari mana? Iya. Seperti itu. Itu yang dilupa. Tolong dong Protestan yang tuh type aneh-aneh. Kamu bukan punya room tuh, kamu mengajar tuh daripada kamu datang ke sini. Tapi tidak, mereka datang ke sini sambil dengar juga tidak. Walaupun mereka punya jari nakal. Itu mereka tuh berkembang dengan asumsi sendiri, Romo, bukan dari pengajaran yang benar. Mereka bilang kita sembah patung, itu juga asumsi mereka sendiri kok, bukan. Dari dulu tidak rubah. Tidak rubah. ADN-nya begitu, mau bilang mana? Iya, itu ya sudahlah saudara kita ini. Ayo Romo ngantuk ini. Ya, sejam 11 saya teman-teman ya. Romo istirahat dulu ya. Iya. Maaf Romo. Saya istirahat dulu. Nanti malam Terima lagi kasih ya. semua. Iya. Besok Kita bertemu ketemu lagi lagi, Romo. oke? Terima kasih. Terima kasih. Iya, Maaf